Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Harum Puspahayati, Hidayatur Rahman dengan saya sendiri, dan Munaya Ataibah. Nah, adapun judul makalah kami yaitu tahap persiapan dan tahap perencanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama ini ada tahap perencanaan. Nah, di mana ada guru sebagai pembimbing. Nah, peran guru sebagai pembimbing ini sangatlah luas. Kemudian bukan hanya dalam mengajarkan mata pembelajaran, guru juga di sini harus bisa bersikap profesional. Karena selain dari memberikan pelajaran materi, guru di sini harus bisa memahami siswanya, baik itu memahami pribadinya, gaya belajarnya, dan lain sebagainya, agar permasalahan pada siswa ini bisa teratasi. Nah, kemudian juga guru pembimbing, guru mata pelajaran juga sangat bekerja sama kepada guru BK. Karena guru mata pelajaran juga sebagai informasi mengenai peserta didik yang mengalami permasalahan ataupun yang ada potensi dalam dirinya. Nah, maka dari itu guru mata pembelajaran di sini harus bisa bersikap profesional. Yang kedua, ada tugas perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Pelayanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolahan, khususnya di sekolah dasar. Nah, karena agar pribadi dan segenap potensi peserta didik di sekolah dasar itu bisa berkembang secara optimal, pelayanan perlu disesuaikan dengan pendidikan sekolah dasar, terutama menyangkut kekhususan pelaksanaan bimbingannya. Nah, kemudian layanan bimbingan konseling ini mengacu pada target yakni memfasilitasi pencapaian itu sesuai dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, maka dari itu program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini memang sangat diperlukan karena dapat menunjang tugas perkembangan peserta didik dan juga bisa meningkatkan potensi dalam diri peserta didik secara optimal. Nah, kemudian di sini ada unsur yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan siswa. Nah, kita harus sebagai guru BK ataupun guru mata pelajaran, kita harus mengetahui kebutuhan siswa tersebut apa gitu. Baik kebutuhan pribadinya ataupun kebutuhan menunjang pembelajarannya gitu. Nah, kemudian juga ada jumlah siswa asuh. Nah, jumlah siswa yang diasuh ini satu guru pembimbing itu ada 150 peserta didik yang diasuh seperti itu. Kemudian ada bidang bimbingan seperti pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Kemudian jenis-jenis layanannya itu seperti layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kegiatan pendukung itu seperti aplikasi instrumensi, kemudian ada himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada juga lama kegiatan. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga karena lama kegiatan bimbingan konseling ini juga sangat perlu pada pembelajaran. Misalkan di setiap kegiatan layanan dan pendukung dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah dan di luar jam pembelajaran sekolah, sampai 50% dari seluruh kegiatan bimbingan konseling itu sesuai dengan SK Permendikbud nomor 25 tahun 1995. Oke, kemudian juga dalam POPBK
Nah, dalam perencanaan program bimbingan konseling ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan dan tahap perencanaan. Nah, di mana tahap persiapan di sini terdiri dari melakukan asesmen, kemudian aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah seperti dukungan oleh pihak sekolah, kepala sekolah seperti itu atau guru lain sebagainya. Kemudian ada menetapkan dasar perencanaan. Nah, kemudian setelah persiapannya ini sudah dilakukan, jadi tinggal masuk ke tahap perencanaan. Nah, di mana tahap perencanaannya di sini menyusun rencana kerja, menyusun program tahunan dan menyusun program semesteran. Nah, maka dari itu program layanan bimbingan konseling itu harusnya ada memang selalu ada persiapan dan perencanaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munayah Taibah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini yang pertama ada ruang lingkup pelaksanaan BK di SD. Pelaksanaan bimbingan konseling di SD didasarkan pada tujuan, prinsip, dan asas bimbingan konseling. Kegiatan ini mencakup semua komponen dan bidang layanan melalui layanan langsung, layanan melalui media, kegiatan administrasi, serta tugas tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pembelajar, guru bimbingan dan konseling. Nah, di dalam layanan langsung itu meliputi konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi kolaborasi, alih tangan kasus, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan layanan advokasi termasuk mediasi. Yang kedua ada layanan bimbingan konseling melalui media, meliputi kotak masalah dan pengembangan media bimbingan dan konseling termasuk perpustakaan atau biblioterapi. Selanjutnya ada kegiatan administrasi meliputi melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen kebutuhan, menyusun dan melaporkan program kerja, membuat evaluasi dan melaksanakan administrasi dan manajemen bimbingan konseling. Selanjutnya yang terakhir tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, pembina pramuka, dan pengembangan keprofesian seperti seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, studi lanjut, guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian yang kedua di tahap pelaksanaan ini ada pelaksana pelayanan BK di SD. Ketika sekolah dasar tidak atau belum memiliki guru bimbingan dan konseling, maka layanan bimbingan konseling dilakukan oleh guru kelas sehingga materi-materi bimbingan konseling dapat dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bahwa untuk guru kelas di samping wajib melaksanakan proses pembelajaran, juga wajib melaksanakan program bimbingan konseling terhadap peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Guru kelas sebagai pelaksana pelayanan bimbingan konseling di SD akan melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, serta penguasaan konten dengan cara menginfusikan materi layanan bimbingan dan konseling tersebut ke dalam mata pelajaran. Untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 dapat diselenggarakan layanan bimbingan konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Namun, pada satu SD atau sejumlah SD juga dapat diangkat seorang guru bimbingan konseling atau konselor untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling tersebut. Kemudian yang ketiga di tahap pelaksanaan ini ada kunci pelaksanaan bimbingan konseling. Pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan dengan 4 kunci tertentu. Menurut Noah Kersey dalam buku Maliki 2016, keempat kunci tersebut yang pertama adalah kerelaan, yang kedua motivasi, yang ketiga komitmen, dan keempat keyakinan. Dalam melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah juga terdapat berbagai macam paradigma atau pendekatan. Paradigma atau pendekatan ini merupakan pola pikir yang menjadi acuan ketika sekolah itu melaksanakan program bimbingan konseling. 4 pendekatan itu yakni pendekatan krisis, yang kedua pendekatan remedial, yang ketiga pendekatan preventif, dan keempat pendekatan perkembangan.
Tahap selanjutnya ada evaluasi. Istilah evaluasi sering disamakan dengan penilaian. Penilaian dan evaluasi merupakan suatu tahapan. Penilaian merupakan proses yang dilakukan dalam rangka proses evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses. Artinya bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat serangkaian prosedur serta tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Dalam evaluasi terdapat pemberian penilaian, artinya evaluasi akan memberikan nilai tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian evaluasi dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data. Hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan apakah program sudah baik atau tidak, apakah program dapat diteruskan, perlu diperbaiki, atau bahkan diganti dengan program lain. Tujuan evaluasi ini adalah ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah program bimbingan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan, yang hasilnya dapat menjadi dasar bagi guru bimbingan konseling atau konselor untuk mengembangkan dan memperbaiki program selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Puspahayati dengan NIM 19101232200031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahap persiapan dan tahap perencanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar atau di SD. Jadi selanjutnya ada pelaporan. Yaitu pelaporan ini pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan itu sendiri. Nah, di sini terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporannya, yaitu yang pertama ada sistem laporan hendaknya logis dan dapat dipahami atau yang dapat mudah dipahami. Yang kedua ada deskripsi laporan yang disusun hendaknya memperhatikan kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dibakukan. Dan yang terakhir ada laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Nah, di sini juga ada langkah-langkah dalam penyusunan laporan. Yang pertama ada tahap persiapan, ada pengumpulan dan penyajian data, ada penulisan laporan, dan yang terakhir ada sistematika laporan. Nah, selanjutnya yaitu memasuki tahap tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan kelanjutan atau pengulangan suatu aktivitas yang sedang dilaksanakan atau telah selesai. Secara khusus, aktivitas yang dilakukan dimaksudkan untuk memonitor atau untuk mengembangkan aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, tindak lanjut ini dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memikirkan ulang keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau merevisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap belum begitu efektif. Jadi jika hasil evaluasi secara keseluruhan itu disimpulkan dengan baik, maka tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan program menuju pencapaian tujuan dengan target yang lebih tinggi dan tentunya lebih kompleks gitu. Kegiatan tindak lanjut ini dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Tindak lanjut tersebut dipergunakan guru bimbingan dan konseling atau konselor, ada tujuannya yaitu untuk memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapainya nanti. Dan yang kedua ada untuk mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program tersebut. Jadi hasil kegiatan belajar
perlu dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kemajuan siswa tersebut. Dan juga perlu dikaji apakah hasil pembahasan atau pemecahan masalah yang telah dilakukan setuntas mungkin atau masih aspek-aspek yang belum dijangkau dalam pembahasan itu gitu. Dan dalam analisis tersebut adalah analisis tentang kemungkinan dilanjutkannya pembahasan topik adanya masalah yang telah dibahas sebelumnya. Jadi usaha tindak lanjut mengikuti arahan hasil tindak lanjut itu sendiri. Dan tindak lanjut itu dapat dilakukan melalui bimbingan belajar selanjutnya atau kegiatan yang sudah memadai dan selesai, sehingga upaya tindak lanjut tersendiri dianggap tidak diperlukan. Di sini juga ada langkah-langkah tindak lanjut. Yang pertama itu ada menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Dan yang kedua ada menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Dan yang terakhir itu ada melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.